Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahaya Kusuma dengan NIM 29021501111. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan membahas mengenai perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti. Materi yang akan dibahas yang pertama itu ada urgensi kebutuhan data. Yang kedua itu ada dasar hukum, yang ketiga itu ada Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Yang pertama ada urgensi kebutuhan data. Ini bisa dilihat contoh pilkada serentak di tahun 2020. Ini ada saya berikan contohnya. Terdapat 270 daerah yang melakukan pilkada serentak di tahun 2020 di 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Nah, ini merupakan contoh kota yang melakukan pilkada serentak di tahun 2020. Menyusun dokumen RPJMD Amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 Pasal 264. Pasca pilkada untuk gubernur dan wali kota atau bupati terpilih. Ada PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada PP 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Lalu ada Permendagri 5 tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggara utusan pemerintah. Lalu ada Permendagri 86 tahun 2017 tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta ada Permendagri 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu dengan tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi data berkualitas itu dimasukkan ke dalam perencanaan berkualitas dan akan dilanjutkan untuk pembangunan berkualitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, itu merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya ada peran data dalam siklus pembangunan. Di sini ada datanya meliputi 4 aspek, yaitu ada penyusunan rencana, ada penetapan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk peran data ini sebagai analisis permasalahan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah, penetapan indikator-indikator pembangunan, serta evaluasi hasil pencapaian pembangunan. Nah, peran data ini nanti akan menjadi pembangunan berawal dari data dan akan menghasilkan data yang valid. Siklus penyusunan perencanaan pembangunan T kuadrat hingga T+1 artinya dimulai dari penyusun kajian kebijakan, lalu menulis dokumen perencanaan sampai dengan pengendalian atas pelaksanaan, yang menjadi input penyusun rencana tahun berikutnya, yaitu butuh data yang berkualitas. Kedua adalah dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang 25 tahun 2004, Pasal 31 yang berbunyi perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan di Permendagri 86 tahun 2017 itu ada di Pasal 144 dengan bunyi perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Lalu di Undang-Undang 23 tahun 2014 itu ada beberapa pasal, yaitu ada pasal 262 dengan bunyi rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terstruktur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Serta di pasal 274 yang bunyinya adalah perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dan di pasal 391 dengan bunyi pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah atau informasi pembangunan dan keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi.
Lalu ada dasar hukum di Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Pasal 4, pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Lalu ada Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang. SIPD ini menjadi satu kesatuan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya yang ketiga ada Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Sistem informasi digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara nasional. Selanjutnya ada Sistem Informasi Pemerintah Daerah Permendagri 70 tahun 2019 pasal 2. Ada informasi pembangunan daerah, paling sedikit memuat data perencanaan pembangunan daerah, analisis dan profit pembangunan daerah, serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Lalu informasi keuangan daerah, paling sedikit memuat tentang informasi perencanaan anggaran daerah, informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, informasi barang milik daerah, dan informasi keuangan daerah lainnya. Lalu ada informasi pemerintah daerah lainnya. Ini memuat mengenai informasi LPPD atau Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah. Lalu ada informasi EPPD, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta ada informasi Perda. Selanjutnya ada pengelolaan e-database SIPD. Permendagri 70 tahun 2019 pasal 9. Mulai dari perencanaan data, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Bapeda. Lalu ada pengumpulan data, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh wali data. Selanjutnya ada pengisian data, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh wali data dan Bapeda. Selanjutnya ada pemeriksaan data, dilaksanakan oleh wali data bersama dengan Bapeda dan BPS. Dan terakhir adalah evaluasi data, dilaksanakan oleh produsen data dan dikoordinasikan oleh Bapeda bersama wali data dan BPS. Produsen data ini perangkat daerah, sedangkan wali data ini perangkat daerah yang membidangi urusan statistik. Lalu ada pengelola SIPD. Yang pertama ada jabatan tim penanggung jawab. Pejabatnya yaitu ada sekretaris daerah kabupaten dengan tugas mengambil kebijakan, keputusan, dan pembinaan dalam penerapan SIPD. Yang kedua ada ketua atau koordinator dengan pejabat. Jabatannya adalah Kepala Bapeda Kabupaten. Tugasnya ini administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD. Lalu yang ketiga ada wakil ketua atau wali data, kepala perangkat daerah yang membidangi urusan statistik dengan tugas mengkoordinasikan pengumpulan dan validasi data. Selanjutnya ada sekretaris, pejabat administrator pada Bapeda Kabupaten yang melakukan tugas di bidang pengelola data dengan tugas mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIPD. Yang terakhir ada anggota, seluruh kepala perangkat daerah kabupaten dengan tugas mengkoordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada di dalam SIPD di lingkungan perangkat daerahnya. Yang pertama itu ditetapkan dengan keputusan Bupati, lalu yang kedua ditetapkan setiap tahunnya paling lambat pada minggu pertama bulan Desember. Upaya yang perlu segera dilakukan. Yang pertama, perangkat daerah bersama wali data dan Bapeda perlu segera melakukan pemetaan kebutuhan data perencanaan pembangunan. Yang kedua, perangkat daerah perlu meningkatkan kualitas data dengan melakukan standarisasi metadata sesuai kewenangannya. Yang ketiga, perangkat daerah kabupaten harus segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan urusan kewenangannya
terkait pengelolaan e-database SIPD. Yang keempat, perlu dukungan data dari stakeholder terkait seperti instansi vertikal, BUMN, swasta yang tergabung dalam forum data. Dan yang kelima, perlu dilakukan koordinasi secara berkala. Selanjutnya, contoh biaya pendapatan daerah Blitar. Di sini akan membahas mengenai contoh biaya pendapatan yang ada pada daerah Blitar. Tugas Badan Pendapatan Daerah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan. Itu merupakan tugas BPD, membantu Bupati dalam memimpin melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang berdasarkan atas kewenangan daerah. Nah, di sini ada rencana penerimaan PAD tahun anggaran 2018. Uraiannya ada pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Nah, ini contoh komposisi PAD di tahun 2018 di daerah Blitar. Ini merupakan proyeksi penerimaan pajak daerah tahun 2018. Banyak sekali jenis pajaknya, dari pajak hotel hingga pajak PBB P2, pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.